Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azra. Perkenalkan, nama aku Dinda Nur Hikmah. Nama saya Revalina Da Silva. Halo teman-teman, selamat datang di video animasi singkat dari kelompok 9. Pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya kenapa bangsa Eropa dulu berlomba-lomba mengarungi samudra? Jawabannya ada di era penjelajahan yang penuh tantangan. Jadi, dalam video ini kita akan membahas kisah seru tentang 3 negara besar. Yang pertama ada Spanyol, kedua Portugis, dan yang terakhir yaitu Belanda. Jadi yang pertama adalah Spanyol. Pada abad ke-15, Spanyol mempunyai ambisi besar untuk menemukan jalur perdagangan rempah langsung ke Asia. Kenapa ya kira-kira hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena jalur darat sudah dikuasai oleh kekaisaran lain. Jadi mereka itu harus mencari jalan baru yang melewati laut. Selain itu juga ada misi lain, yaitu untuk menyebarkan agama dan mencari kekayaan untuk kerajaan mereka. Selanjutnya ada tokoh dan rute. Disinilah muncul nama Christopher Columbus. Ia percaya bahwa bumi itu bulat, jadi ia memutuskan untuk berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Dan pada tahun 1492, ia tiba di daratan baru, yang ternyata bukan Asia, melainkan itu benua Amerika. Penemuan ini membuka babak baru bagi penjelajahan Spanyol dan dimulainya era penaklukan benua Amerika. Negara selanjutnya yaitu Portugis. Sama seperti Spanyol, Portugis juga sangat terobsesi dengan rempah-rempah. Jadi, mereka ingin menjadi penguasa perdagangan dan memutus monopoli yang dipegang oleh para pedagang lain. Nah, salah satu caranya adalah menemukan jalur laut langsung ke sumber rempah-rempah di Asia. Tokoh dan rute. Tokoh andalan Portugis adalah Vasco da Gama. Ia berlayar dari Lisbon pada tahun 1497, menyusuri pantai barat Afrika, dan akhirnya berhasil mencapai Calicut, India, pada tahun 1498. Keberhasilan ini menjadikan Portugis sebagai salah satu penguasa perdagangan rempah-rempah di Asia. Yang terakhir yaitu Belanda. 1. Alasan pelayaran. Belanda awalnya hanyalah pedagang yang membeli rempah-rempah dari Portugis. Namun, ketika Portugis dikuasai oleh Spanyol, Belanda tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Ini membuat mereka harus berani berlayar sendiri untuk mencari sumber rempah-rempah. Selanjutnya ada tokoh dan rute. Disinilah nama Cornelis de Houtman muncul. Pada tahun 1595, ia memimpin ekspedisi yang mengikuti rute Portugis. Setelah melalui perjalanan berat, ia dan rombongannya tiba di Banten, Indonesia pada tahun 1596. Kedatangan mereka menjadi pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan dagang Belanda lainnya, yang akhirnya mendirikan VOC dan memulai babak baru di Nusantara. Nah, jadi ketiga negara ini memiliki satu tujuan utama teman-teman, yaitu menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, setiap negara punya cara dan tokohnya sendiri. Perjalanan mereka tidak hanya mencari kekayaan, tapi juga mengubah peta dunia dan membawa dampak besar, termasuk bagi sejarah negara kita loh.